Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Anda harus lebih waspada dan lebih baik dalam kamuflase, karena dalam kegelapan, Anda hanya percikan, dan eksposur seperti mendorong diri Anda ke dalam kegelapan. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Maka saya akan pergi untuk sementara waktu, dan pertama-tama pergi ke jurang untuk melihatnya. Xiao Yan menggenggam tinju dan tangannya. Kali ini dia tidak tinggal di Xiao Yuxing untuk waktu yang lama. Avatar dewa asli dan dewa semua mendapat beberapa perbaikan. Tetapi peningkatan semacam ini masih jauh dari cukup. Dia telah datang ke dunia nyata Suanyin, dan ketika dia dapat mencapai keberuntungan yang lebih besar, Xiao Yan tidak akan ragu. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera bersiap untuk pergi ke jurang kutub. Tunggu, Bing Yuntu, pergilah bersamanya, jadi aku bisa tenang. Tepat saat Xiao Yan hendak pergi, permaisuri tiba-tiba berkata, dan tiba-tiba mata merah muda Bing Yuntu dipenuhi dengan keengganan, tidak mau. Jangan, jangan. Kelinci Bing Yun menggelengkan kepalanya dengan panik, melawan dengan sekuat tenaga. Xiao Yan menatap Bing Yuntu yang sangat enggan, dan mengangkat alisnya sedikit. Sebenarnya dia ingin menolak, tetapi dia tersenyum ketika melihat Bing Yuntu berjuang. Baiklah, ada baiknya membawa seseorang yang tahu jalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tidak, jangan picik, ingatlah untuk mendengarkannya. Seperti yang dikatakan permaisuri, dia membawa kelinci Bing Yun di tangannya ke Xiao Yan, dan mengambil kelinci Bing Yun. Xiao Yan juga mempelajari permaisuri membelai bulu lembut itu. Saya melihat sepasang mata merah muda itu, penuh kepanikan, dan setiap bulu di tubuhnya sepertinya melawan. Kelinci kecil, ayo, biarkan tuan muda mengendarainya ketika kamu dewasa. Xiao Yan menepuk Bing Yuntu, yang hanya bisa patuh dalam perjuangan. Lagi pula, permaisuri ada di pihak, jadi tidak punya pilihan. Dengan keras, Xiao Yan terkejut. Itu jelas niat Bing Yuntu. Dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan cara ini. Kelinci Bing Yun langsung membengkak lebih dari 10 kaki, membusungkan diri dengan ekspresi marah yang tidak berani berbicara. Xiao Yan memiliki senyum cerah di wajahnya, dan segera duduk bersila di punggung Bing Yuntu dan melambai ke semua orang. Kalau begitu pergi sekarang, Yuaner, kamu harus lebih berhati-hati, kata Xiao Yan, dan kemudian matanya tertuju pada permaisuri. Mungkin karena perasaan kasih sayang permaisuri menyentuh hati Xiao Yan, atau mungkin karena ingatan mendalam Xiao Yan sehingga masih ada bayangan dari Yang Mulia, dan pada saat ini, dia telah sepenuhnya memasuki peran Yang Mulia. Setelah Xiao Yan menepuk kelinci Bing Yun, dia mengguncang tubuhnya dengan tidak sabar beberapa kali, dan kemudian tubuhnya bergetar dan berubah menjadi pelangi panjang, tersapu ke kejauhan dan menghilang di Xiao Yuxing. Tepat setelah Xiao Yan meninggalkan Xiao Yuxing, ratusan bintang berkumpul di bawah cahaya bintang, dan saya melihat banyak binatang terbang yang berlari kencang. Ini adalah inti dari istana Dewa Berburu. Di antara ratusan bintang, ada bintang terkecil, bersinar dengan kecemerlangan, dan Anda bisa melihat kehebatannya secara sekilas. Apakah dia meninggalkan Xiao Yuxing? Sesosok duduk bersila di bawah air terjun yang berkilauan, menutup matanya rapat-rapat, dan berkata dengan lembut. Ya, Tuan Istana. Satu setengah berlutut di depannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia mau kemana? Seharusnya menuju ke kutub jurang maut. Tiang jurang maut. Permaisuri dihidupkan kembali karena dia, bisakah kamu mengetahui identitasnya? Sosok itu masih memejamkan mata, wajahnya tenang tanpa ombak. Pemburu dewa yang meninggal sebelumnya dan 2 pemburu dewa abadi tampaknya dibunuh olehnya. Dikatakan bahwa dia baru saja datang ke sini dari dunia sensi. Pria setengah berlutut itu berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria yang menutup matanya tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian perlahan membuka matanya. Dalam cahaya air, wajah halus tercermin,
mengenakan jubah halus, dengan rambut panjang mencapai pinggangnya. Tetapi jika Xiao Yan ada di sini, ketika dia melihat wajah ini, dia mungkin akan terpana. Wajah ini, terlepas dari perbedaan pakaian dan gaya rambut, fitur wajahnya persis sama dengannya. Dari Sensi, dia juga membunuh 2 makhluk abadi. Apa kekuatan orang ini? Pria yang membuka matanya terus bertanya. Tuan Istana, saat ini, tidak ada pemburu dewa yang bermain melawannya yang selamat, dan tidak ada berita pasti untuk saat ini. Bergumam, tidak ada yang selamat. Metode orang ini kejam, dan segera kirim seseorang untuk membawanya kembali kepadaku. Pria itu mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba melonjak karena marah. Dia berbicara dengan tajam, dan aura yang kuat menyebar darinya. Sosok setengah berlutut itu melesat ke belakang, dan dadanya terasa sesak. Bahkan ketika seteguk besar darah menyembur keluar, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Ya, Tuan Istana, dari Sensi, jika permaisuri benar-benar dihidupkan kembali karena dia, mungkinkah dia? Mata pria itu menunjukkan warna yang kompleks, dan cahaya bersinar, tetapi sebenarnya itu jauh di matanya yang tidak bisa dideteksi ada jejak ketakutan. Aura kuat di tubuh pria itu melonjak, dan perlahan menghilang setelah beberapa saat. Sial, selalu berhenti di sini, aku bisa merasakan kekuatan menahanku, apa yang mencegahku menerobos. Pria itu menggertakkan giginya, wajahnya melonjak marah. Bagus bagi permaisuri untuk pulih. Selama aku mengambil ki dunia dari permaisuri, aku pasti akan bisa menerobos. Pria itu bergumam, tatapan cemberut melintas di matanya, kekuatannya juga mandek, lama, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu tidak bisa terus menerobos. Leluhur, permaisuri telah pulih, kapan kamu akan menyingkirkannya? Pada saat ini, sosok menawan muncul di belakang pria itu, dengan sosok anggun, rambut merah, dan fitur wajah halus yang sangat menawan. Terutama Suang Feng putih yang bangga berada di dekat punggung Zhu Huo, berbisik pelan di telinganya. Ada formasi besar di Xiao Yuxing, tidak mudah untuk menembus formasi besar ini, dan monster-monster tua itu semuanya ada di Xiao Yuxing, dan mereka harus dipecahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk membunuh permaisuri. Su Hao berkata perlahan dengan ekspresi serius. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita menawan itu menempel di pipi Su Hao dan mengibaskan rambutnya. Wajah ini, setidaknya 8 poin mirip dengan Cailin. Panggil semua pembangkit tenaga listrik abadi dari Istana Dewa Berburu. Dan perintahkan untuk kembali ke Istana Dewa Berburu. Sampai saya memiliki rencana jangka panjang, monster tua ini tidak mudah untuk dihadapi, bahkan permaisuri pasti akan lebih berhati-hati. Su Hao berbicara. Bukankah permaisuri sudah lama jatuh? Seharusnya tidak lebih dari sisa jiwa sekarang. Apakah kamu harus sangat berhati-hati? Wanita itu bertanya dengan bingung, merasa bahwa Zhu Qiao terlalu banyak membuat keributan. Sungguh keajaiban bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun pada dasarnya dia terbunuh oleh konspirasiku, dia selalu dipanggil permaisuri. Jika kamu tidak hati-hati dan terbalik di selokan, semuanya akan sia-sia. Su Kuohe tersenyum, wajahnya penuh cinta, mencubit wajah cantik wanita itu. Dan orang yang datang dari Sensi kali ini juga sangat aneh. Belum terlambat untuk memeriksanya. Ketika suara Zhu jatuh, dia membawa wanita cantik di belakangnya ke dalam pelukannya. Kamu masih sangat berhati-hati, beberapa hal sebenarnya membutuhkan pisau cepat untuk memotong kekacauan. Jari-jari batu giok yang indah seperti kucing liar kecil di lengannya meluncur di wajah Su Hao, dan aroma di tubuhnya bahkan lebih membuat ketagihan. Aku bisa mendengarkanmu tentang masalah lain, tapi masalah ini. Aku masih ingin berhati-hati. Su Hao menggelengkan kepalanya, telapak tangannya mengembara dengan gelisah. Hei, kamu menyakitiku.
Sudut mulut Su Hao naik perlahan, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi mengerikan, dan ada kilatan cahaya merah di matanya. Meskipun penampilannya sangat mirip dengan Xiao Yan, permusuhan di tubuhnya tidak diketahui berapa kali telah diperkaya oleh Xiao Yan. Ini bukan sesuatu yang telah dibunuh banyak orang, tetapi berasal dari lubuk jiwanya. Setahun kemudian, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di atas kelinci Bingyun, perlahan membuka matanya. Pada saat ini, sebuah bintang besar muncul di depan Xiao Yan. "Tutu kecil, apa nama bintang ini?" Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bintang yang mempesona ini, pupilnya menyusut. Kelinci Bingyun terus berlari kencang, sepertinya tidak berencana untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan. "Berjalan denganku juga membuatmu bersalah, atau kau kembali, aku bisa pergi ke jurang kutub sendirian." Xiao Yan menghela nafas, dan kelinci Bingyun sedikit gemetar. "Superstar surgawi." Bingyun Tu menjawab pertanyaan Xiao Yan, tetapi dalam hatinya dia mungkin mengutuk Xiao Yan lagi dan lagi. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, hati Bingyun Tu bisa dicubit olehnya, dan dia sudah datang ke sini. Jika Bingyun Tu kembali sendirian, apa yang akan dilakukan permaisuri? Superstar surgawi, apakah ada yang menyenangkan? Xiao Yan bertanya. Bingyun Tu berpikir dalam hati, sudah waktunya, dan tidak ada waktu untuk bermain. "Tidak, itu membosankan, itu hanya bintang yang rusak," kata Bingyun Tu dengan marah. "Oh, sangat menarik. Ayo pergi dan melihat-lihat," Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Bingyun Tu berpikir sejenak bahwa dia salah dengar, dan bahkan bertanya-tanya apakah itu dia atau Xiao Yan. Waktunya sempit, bintang seperti itu tidak ada artinya. Bingyun Rabbit berkata lagi. Namun, ketika dia berbicara, dia tidak mendengar jawaban Xiao Yan lagi, dan ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa orang itu telah menghilang. Kelinci Bingyun segera berhenti, nyala api di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus, dan seekor kelinci gemuk di kehampaan yang luas mengeluarkan raungan yang keras. "Sialan, ini yang membunuh 1000 pisau." Setelah melampiaskan amarah di hatinya, kelinci Bingyun harus melihat ke arah Tianan Cheoxing, dan sosoknya menyapu ke arah Tianan Cheoxing. Jika Xiao Yan kalah, permaisuri yang lembut akan melepaskannya, kulit kelinci. Superstar kering surgawi ini jauh lebih besar dari Xiao Yuxing. Xiao Yan telah berjalan ke kota paling makmur di bintang ini saat ini, berjalan-jalan di jalanan, matanya melihat sekeliling. Mata anjing yang bersembunyi di jubah lengan Xiao Yan, tidak tahu kapan itu tergeletak di bahunya, dan mata besar menatap mati. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah ada orang di jalan ini, binatang buas, monster atau iblis, selama itu memiliki napas, tidak ada satu pun yang lolos dari mata anjing. "Yo, ini menarik, aku tidak memakainya." Guling. "Itu monster, apa yang harus dipakai, kau jenis apa?" Dibandingkan dengan Xia Zhenghui bukan apa-apa. Xiao Yan mendengus, meskipun kata-katanya kasar, sudut mulutnya tegas, tidak membantu tetapi bangkit. "Tuan anjing, aku dipanggil olehmu, tidak bisakah aku bersenang-senang saat ini?" Tanda seru. "Kamu terlalu banyak," kata Gou Yan dalam hatinya, menatap Xiao Yan, tetapi dia masih tidak melakukannya. Berani mengucapkan kata-kata ini, cepat atau lambat, aku harus berdiri. "Tuan anjing, tunggu aku." Saat Xiao Yan berjalan, dia secara alami merasakan benda kecil itu dengan amarah di pundaknya, menatapnya dengan tajam. "Aku bisa mendengar semua kata yang kamu ucapkan di hatimu, hati-hati aku akan menguncimu lagi," kata Xiao Yan. Mata anjing itu terkejut, dan matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan ketakutan, dan dia benar-benar percaya pada Xiao Yan bisa mendengar kata-katanya di dalam hati. Pada saat ini, dia tidak berani memarahi Xiao Yan di dalam hatinya. Ini karena dia mematahkan giginya. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak bisa menangis,
dia hanya bisa menahan dan menelan. Persis seperti itu, anjing di pundaknya menggembung, memikirkan bola kulit biru yang menggembung. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan menjangkau dan menyentuhnya, membuka mulut mereka dan menggigit telapak tangan orang lain. Jeritan melengking segera bergema di jalan. Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya tentang ini, dan semua orang mengelilinginya, tetapi pada saat berikutnya, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Di puncak gunung yang jauh, Xiao Yan duduk bersila di puncak, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap bintang ini dengan mata tenang, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, suara siulan datang dari ujung yang jauh, dan sepertinya suara omelan bisa terdengar dari suara siulan itu. Akhirnya ditemukan. Pengunjung itu adalah kelinci Bingyun yang hilang. Lebih tepatnya, kelinci Bingyun yang dibuang oleh Xiao Yan. Sepertinya sangat cemas. Setelah menemukan Xiao Yan, hati yang menggantung itu hilang. Dengar, aku bilang bintang ini membosankan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa di sini, kata Bing Yuntu dengan marah. Ayo pergi, masih jauh dari kutub jurang maut. Xiao Yan perlahan menutup matanya, menjalankan origin ki di tubuhnya, sehingga 43 juta latar belakang origin ki stabil, dan dia ingin menerobos ke Seven Star Do pada tahap selanjutnya dari dewa. 54 juta dibutuhkan, dan perbedaannya masih 11 juta. Jangan terburu-buru, tetap di sini sebentar. Xiao Yan berkata perlahan, dan setelah berbicara, Xiao Yan berdiri, melihat ke sisi yang jauh, lalu melangkah keluar dengan telapak kakinya, berubah menjadi pelangi panjang lagi. Bing Yuntu tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Yan, karena takut kehilangan Xiao Yan lagi. Gunung abadi ini ditemukan oleh saya Gugudong Tian pertama. Jika Anda ingin mengambilnya, saya bukan seorang vegetarian. Gunung abadi besar ini mengandung sumber energi yang kuat. Akan terlalu serakah untuk ingin memonopoli dia. Di pegunungan yang diselimuti kabut abadi, ratusan orang tampaknya berjuang untuk sumber daya, menyaksikan situasi tidak setuju dan pertempuran tidak dapat dihindari. Gunung abadi penuh dengan ki asal yang kaya, tetapi di atmosfer panah semua orang, tampaknya mereka tidak menyadari bahwa ki asal ini dengan cepat menghilang. Butuh beberapa saat bagi seseorang untuk merespons. Apakah semua orang merasa bahwa ki asal di sini menghilang? Semua orang bereaksi pada saat ini, dan semua orang dari Gugudong Tian memandang Xianshan, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ki asal di sekitarnya bergerak menuju Xianshan. Masuk ke dalam. Ups, sepertinya ada yang